Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melanjutkan kunjungan kerjanya di Amerika Serikat, di mana Purbaya bertemu dengan 18 investor besar untuk mengklarifikasi berbagai persepsi negatif terkait dengan APBN Republik Indonesia. Sejumlah investor besar dunia termasuk BlackRock, Goldman Sachs, dan Fidelity Investment ini melangsungkan pertemuan dengan Purbaya di New York, Amerika Serikat. Dalam pertemuan ini, Saudara, Menteri Keuangan Purbaya memaparkan secara komprehensif berbagai kebijakan ekonomi yang ditempuh, termasuk dampaknya terhadap anggaran negara serta prospek pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Purbaya, banyak investor besar yang tertarik kepada Indonesia. Purbaya juga memprediksi tak lama lagi para investor akan masuk ke Indonesia dan mendorong pemasaran modal Indonesia ke level yang lebih tinggi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengklaim mendapatkan respons positif setelah bertemu dengan 18 investor global, IMF, World Bank, dan juga lembaga pemeringkat S&P. Apa yang perlu dijaga agar respons ini tidak berbalik arah? Kita langsung bahas bersama ekonom Trimegah Sekuritas, Fahrul Fulvian. Mas Fahrul, selamat pagi. Iya, selamat pagi Mas. Apa kabarnya? Kabar baik, Alhamdulillah. Mas Fahrul, tadi kita sempat berbincang dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyebutkan pertemuannya dengan S&P. Pak Purbaya bilang sudah mendapatkan bocoran terkait dengan rilis nanti S&P yang akan dikeluarkan pada bulan Juni nanti. Kalau kita melihat sebelumnya ada Moody's dan juga Fitch yang menurunkan outlook kita, kemudian ini S&P yang dikhawatirkan kan. Nah, pada saat pertemuan itu, Pak Purbaya percaya diri bahwa S&P akan tetap menjaga level Indonesia di tingkat stabil. Komentar Anda ataupun analisis Anda seperti apa dengan kondisi ekonomi yang saat ini? Iya, terkait ini sebenarnya kita harus lihat ya, kalau terkait stabil ini kita harus lihat apa yang di warning S&P dari pernyataan ratingnya tahun lalu. Sebenarnya yang paling dikonsernkan oleh S&P itu adalah rasio dari belanja bunga pemerintah terhadap total pendapatan yang kalau menurut statement dari S&P tahun lalu kalau di atas 15% kemungkinan untuk rating downgrade itu jadi besar. Jadinya memang tahun ini ya yang kita sangat tunggu sekali statementnya dari S&P yang mudah-mudahan diadres oleh Pak Purbaya ini terkait dengan bagaimana kita bisa mendanai APBN dan pembangunan. Dan kalau memang rasio rasio belanja bunga dibandingkan dengan pendapatan negara ini bisa dicapai ya sebenarnya bisa baik-baik saja. Dan memang ya Mas, kalau kita pelajari dari statement yang Moody's dan Fitch sebelumnya, masalah dari pemerintah kita ini adalah komunikasi. Sebenarnya dari Januari, Februari, dan Maret, pendapatan negara itu naiknya udah banyak. Sudah 20%. Tapi karena ketiadaan komunikasi, market tidak bisa mengapresiasi ini. Mudah-mudahan setelah Pak Purbaya menceritakan trajektorinya, market bisa mengapresiasi. Oke, berarti intinya ada di komunikasi. Langkah Pak Purbaya menemui lembaga pemeringkat S&P artinya perlu diapresiasi dong ya. Ini sebagai bentuk komunikasi. Apakah ini juga menurut Anda dapat cukup meyakinkan S&P agar tidak menurunkan outlook RI? Saya rasa semuanya kalau terkait lembaga rating ini terkait dengan angka, Pak. Jadinya harus dibuktikan sampai tengah tahun ini dan trajektorinya ke depan, belanja bunga Republik Indonesia tidak boleh naik, Pak. Tidak boleh naik, yield soon tidak boleh terlalu tinggi, dan harus ada trajektori untuk memperbaiki pembiayaan itu kira-kira. Kalau tidak, bisa jadi kita masih stabil ini di statementnya S&P bulan Juni, tapi resiko downgrade itu masih bisa muncul di akhir tahun depan, akhir tahun ini, ataupun tahun depan. Nah, di sini memang dunia sedang bergoncang, ekonomi Indonesia sedang bertransformasi. Transformasi ini tidak bisa diapresiasi oleh pasar kalau tidak jelas juntrungan dan arahnya. Nah, ini yang Pak Purbaya harus ceritakan. Arahnya apa, targetnya apa, dan harus eksplisit angkanya. Apa yang hendak dicapai dari segala program pemerintah, bagaimana itu translate ke pendapatan pajak, itu yang harus diceritakan. Saya rasa itu yang absen selama ini, dan mudah-mudahan ketika Pak Purbaya di Amerika, itu bisa dijelaskan beliau dengan baik. Oke, artinya komunikasi itu adalah pintunya, tapi ujung-ujungnya juga bagaimana menjelaskan soal angka-angka ekonomi Indonesia begitu ya. Bagaimana juga dengan... Benar, ada kesinambungan antara komunikasinya, terus angka yang muncul. Bakal ada deviasi, memang itu normal, tapi harus
di arah yang bisa terbaca. Kira-kira seperti itu, Mas. Yang saya baca juga, Mas Fahrul, ini soal adanya kekhawatiran dari S&P soal pembayaran utang terhadap pendapatan atau juga pajak. Anda melihatnya apakah ini sudah bisa dikendalikan? Saya rasa ini menunjukkan urgensinya bahwa selama ini 15 tahun sampai 20 tahun terakhir Indonesia itu kemahalan bayar bunga utang, Pak. Jadi skema yang lama kita bayar kemahalan bayar bunga utang ini sudah harus berubah di zamannya Pak Purbaya. Nah, ini yang harus aku lihat ini adalah urgensi yang harus dilakukan. Strateginya apa saja? Indonesia harus berpindah pinjaman non rupiahnya dari negara-negara yang bunganya sudah kandung tinggi seperti US dollar sama yen bunganya udah tinggi, itu harus ditinggalkan. Kita harus mencari pembiayaan internasional dari mata uang yang bunganya masih rendah seperti renminbi, kira-kira seperti itu. Ini udah harus berubah. Urgensinya sudah sangat tinggi sekali. Kalau kita tidak bisa mengelola kemampuan bayar utang ini dengan funding mix yang tepat, niscaya rating kita turun, Mas. Ini yang harus kita hindari. Oke, berarti ada strategi soal bunga utang yang menurut tadi Mas Fahrul sudah mulai kemahalan begitu ya. Ini bunga tinggi harus ditinggalkan ataupun pembiayaan yang berbunga tinggi ini harus mulai ditinggalkan. Kemudian kalau kita kembali lagi soal peringkat tadi, seberapa besar menurut Anda? Kan Pak Purbaya sudah ke Amerika menemui S&P. Apakah komunikasi Pak Purbaya dengan S&P ini mempengaruhi sikap dari S&P ataukah justru S&P ini juga terpengaruh dengan rilis Moody's dan juga Fitch? Seberapa besar akan mempengaruhinya jika dikeluarkan nanti Juni? S&P pada dasarnya adalah lembaga rating dengan kredibilitas yang tinggi dan mereka sangat number driven, Pak. Seharusnya tidak terpengaruh dari statement lembaga rating di sebelahnya, tapi memang dia akan sangat lihat angka. Nah, jadi Pak Purbaya harus bisa menceritakan rasio kita akan membaca di sini. Berarti antara satu lembaga pemeringkat antara satu lembaga pemeringkat dengan lembaga pemeringkat lainnya tidak saling terpengaruh begitu? Tidak Pak. Mereka masing-masing ada matriks tersendiri. Mereka sangat number driven pada dasarnya. Sangat number driven, sangat dingin. Nah, karena itu pemerintah kita harus lebih dari sekedar narasi kepada lembaga rating, harus menunjukkan angka. Kira-kira seperti itu. Kalau kelihatan rasio kita memburuk, bisa jadi rating buruk. Tapi kalau rasio kita bisa dibuktikan membaik, dengan mulai membaiknya pendapatan pajak, bisa kita jadinya lembaga ratingnya memberikan rating yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Oke, Mas Fahrul, tadi juga kita sempat bahas di awal bahwa Pak Purbaya bilang Bank Dunia dan juga S&P ini puas dengan strategi fiskal dari Indonesia. Jika betul demikian, apa yang perlu dijaga, apa yang perlu di-maintain agar rasa puas itu justru tidak berbalik arah begitu? Nah, yang perlu di-maintain, ini kritik saya juga ya kepada komunikasi Kementerian Keuangan selama ini. Yang perlu di-maintain itu adalah gap antara ekspektasi dan kenyataan. Kita jangan pernah memberikan ekspektasi kepada market yang terlalu flourish, terlalu bagus, karena semua orang di dunia ini lagi tahu kita lagi dalam goncangan. Optimis harus, tapi realistis harus tetap terlihat dari setiap rilis, terlihat dari gesture bahwa kita tetap waspada. Kalau itu bisa tercapai, gap antara ekspektasi dan kenyataan itu bisa minimal, disitulah ruang kredibilitas terbangun, dan disitulah nanti ekspektasi pasar tercapai, dan optimisme pada perekonomian Indonesia juga muncul. Kira-kira seperti itu. Berarti gap antara ekspektasi dan juga kenyataan juga harus mulai diperhatikan, begitu optimis boleh, tapi juga harus realistis begitu ya. Benar, itu kritik saya pada Kementerian Keuangan. Harus itu, itu jangan terlalu jauh, Pak. Kita optimis harus, tapi antara realitas dan ekspektasi harus dijaga. Tapi ngomong-ngomong soal realistis juga ini, Mas Fahrul, Pak Purbaya kan juga di Amerika Serikat bertemu dengan investor global, sebanyak 18 investor global. Apakah investor ini akan serta-merta masuk ke Indonesia dengan sekali paparan? Tidak pastinya. Yang pasti investor, kita di dunia investor adalah dunia yang full of skeptical. Mereka sangat skeptis, mereka akan cenderung seeing is believing. Kita sudah mengkomunikasikan, tapi mereka akan lihat kenyataannya. Kalau memang setelah ini disiplin fiskalnya bisa tercapai dengan baik, ekspansi ekonomi dicapai dengan komunikasi yang tepat,
Kalau itu tercapai, maka seperti saya cerita tadi, gap antara realitas dan ekspektasinya menipis, kredibilitas muncul, investor akan kembali. Itu yang akan kita tunggu-tunggu, Mas. Mudah-mudahan ini bisa dicapai, dan kita lihat ini yang paling penting di kondisi sekarang ini, semua orang tahu kondisi buruk. Dunia berat. Masih ada perang, masih ada berbagai hurdle yang lain. Orang akan mengapresiasi Indonesia kalau Indonesia bisa clear dan kejelasan strategi. Itu yang lebih penting. Optimisme dan kejelasan. Kira-kira gitu. Oke, yang tadi juga dijelaskan oleh Pak Purbaya, ini Mas Fahrul, bahwa baik IMF, World Bank, dan juga para investor ini tuh kaget begitu dengan ternyata kondisi ekonomi Indonesia itu tidak seburuk itu, justru stabil begitu. Apakah menurut Anda, kalau ngomong-ngomong soal komunikasi tadi, Pak Purbaya ini harus lebih sering begitu melakukan komunikasi secara berkala, baik dengan investor, IMF, dan juga World Bank, termasuk lembaga pemerintah? Harus setuju, harus lebih sering dilakukan. Harus lebih sering dan lebih terukur, Mas. Karena sifat dari investor itu, begitu ada statement dari ofisial, itu otak kita langsung jadi kalkulator, Mas. Misalnya kita cerita, misalnya saat ini terkait dengan tidak ada perubahan harga BBM. Itu langsung berhitung kalkulator kita, Mas. Ini kira-kira anggaran apa ya yang mau di-switch? Ini kira-kira defisitnya kalau naik, bagaimana ya? Ini harus bisa diadres oleh pemerintah, oleh Kementerian Keuangan, dan semua komunikasi itu harus intensional dan terarah, Mas. Kira-kira seperti itu. Tidak boleh komunikasinya impulsif. Itu tidak boleh bagi Kementerian Keuangan komunikasinya impulsif. Komunikasinya harus terarah. Dengan komunikasi terarah itu, optimisme bisa kita capai. Kira-kira seperti itu. Harus sangat terarah, intensional, karena pasar keuangan apapun yang muncul, satu angka saja yang muncul akan berubah jadi kalkulator di media. Kira-kira seperti itu. Baik, intinya tetap kita apresiasi ya Mas Fahrul, langkah dari Pak Purbaya yang datang ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan sejumlah lembaga. Namun memang perlu juga di-maintain terkait dengan secara berkala begitu komunikasi dengan lembaga-lembaga tersebut yang juga harus terarah. Terima kasih Ekonom Trimegah Sekuritas Fahrul Polvian atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Mas, sehat selalu. Ya, terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda dengan